Firman Tuhan pagi menjelang siang hari ini berjudul Kristus di Sorga hingga pemulihan segala sesuatu. Klik. Peristiwa kenaikan Kristus seringkali dianggap sebagai penutup pelayanan Yesus di muka bumi. Padahal peristiwa ini justru merupakan transisi menuju karya Yesus yang lebih besar lagi di sorga. Kalau sebelumnya Yesus terbatas secara fisik, tetapi kali ini dia sudah di sorga, kapasitasnya tidak terbatas, pelayanannya tidak terbatas. Inilah peristiwa yang menandai dimulainya karya Yesus yang menyentuh langsung kehidupan kita hari ini. Tanpa kenaikan tidak ada pemerintahan Kristus. Tanpa kenaikan tidak ada pengantaraannya. Nanti kita akan lihat poin-poin ini. Tanpa kenaikan tidak ada Roh Kudus dicurahkan. Dan tanpa kenaikan tidak ada pengharapan akan kemuliaan. Klik. Jadi bagian yang pertama dari peristiwa kenaikan Kristus adalah Kristus dimuliakan. Dan ini menandakan bagi Anda dan saya, dia adalah Raja yang tidak pernah absen. Dia tidak pernah tidak hadir. Dia selalu ada di sana di mana Anda berada, dalam keadaan apapun juga. Jadi ketika Kristus naik ke surga, dia dimuliakan. Karena itu saya kalau menyebut orang Kristen yang meninggal, saya lebih suka dengan sebutan orang itu dimuliakan oleh Tuhan. Orang itu masuk dalam kemuliaan. Dan itu memang benar. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yesus ketika dia naik ke surga. Dia dimuliakan. Klik. Mari kita baca sama-sama 3 ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita yang akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan suara yang lantang kita baca sama-sama 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Pelajarannya bagi Anda dan saya, klik. Yesus naik secara historis dan literal, artinya bukan peristiwa yang simbolis. Bukan sekedar peristiwa yang rohani, peristiwa yang abstrak, melainkan peristiwa yang benar-benar terjadi secara fisik. Bahkan disaksikan oleh banyak orang. Awan, tadi kita baca, melambangkan kemuliaan Allah. Ini di berbagai tempat di Alkitab kita sudah belajar. Keluaran 13 ayat 21, di mana bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan, diberikan terang pada siang hari melalui tiang awan. Daniel 7 ayat 13, ini merupakan ayat tentang kenaikan Kristus, di mana di sana dikatakan Kristus naik disertai dengan awan-awan kepada yang lanjut usianya. Kristus menghadap Bapa di surga dalam peristiwa kenaikan. Keluaran 40 ayat 34 berbicara tentang kemuliaan Tuhan, awan yang memenuhi kemah suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11, kita lihat bagaimana awan kemuliaan Allah memenuhi bait kudusnya. Malaikat menegaskan, tadi juga kita sudah baca,
bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan kedatangannya pun juga akan terlihat secara fisik. Ini bukan sekedar penghiburan, melainkan ini adalah janji yang kita bisa pegang dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Kristus ditinggikan sebagai Raja. Ini tertulis juga di dalam Mazmur 110 ayat 1. Dan tahukah Anda, Mazmur 110 ayat 1 adalah ayat perjanjian lama yang paling sering dikutip di perjanjian baru. Nanti Anda cek. Ya, ini berkata, ayat ini berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi kenaikan ini merupakan penobatan atau penahbisan, bukan kepergian. Karena sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang artinya dia punya otoritas yang tertinggi. Seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Artinya, tidak ada kekuatan di dunia ini, baik itu politik, ekonomi, ideologi manapun, teknologi secanggih apapun, budaya apapun, dan sebagainya di dunia ini, tidak ada yang berada di luar otoritas Kristus. Haleluya! Anak kecil aja ikut-ikutan haleluya, sorak-sorai. Apalagi yang dewasa harus lebih semangat. Haleluya! Tepuk tangan bagi Yesus. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi daripada otoritas dan wibawa Yesus. Dan dengar bagian berikutnya. Ini yang luar biasa. Bukan hanya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi Efesus 2 ayat 6, di sana Rasul Paulus oleh inspirasi Roh Kudus menuliskan bahwa Anda dan saya, orang percaya, itu pun duduk bersama dengan Kristus. Haleluya! Anda dan saya didudukkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi bukan hanya Yesus yang naik, Anda dan saya pun ikut naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ini berbicara bahwa Anda dan saya sejak percaya pada karya Yesus dipilih dan ditentukan untuk menjadi warga kerajaan sorga. Anda harus menyadari otoritas ini. Anda harus menyadari identitas ini. Jangan melihat bahwa Yesus itu Allah yang jauh, tapi dia sangat dekat, bahwa dia tinggal di dalam kita. Wow, kita duduk bersama dengan Yesus. Jangan pernah lupakan posisi Anda, status Anda di hadapan Allah. Anda duduk bersama dengan Kristus. Ini bukan untuk disombongkan, melainkan dengan penuh kerendahan hati karena kita tidak layak menerimanya. Tapi itu pun toh Yesus berikan bagi Anda dan saya. Satu otoritas yang luar biasa sebagai identitas orang percaya. Karena itu kenaikan Kristus, aplikasinya dalam kehidupan kita orang percaya, iman Kristen itu berakar pada peristiwa nyata yang tertulis dalam sejarah dunia sekalipun. Kita menyembah Kristus yang hidup dan memerintah. Bukan sekedar orang yang baik, bukan sekedar tokoh sejarah, bukan sekedar guru yang hebat, tetapi dia Allah pencipta segalanya dan yang mengatur segala sesuatu. Kristus dimuliakan, itu bagian pertama
dari peristiwa kenaikan Yesus. Klik. Bagian kedua, Kristus menjadi pengantara. Ini berbicara tentang Dia menjadi pembela yang tidak pernah lelah. Haleluya. Klik, kita lihat ayatnya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ada dua bagian di sini yang menarik. Yang pertama, oleh Dia. Artinya kita bisa hidup dalam keselamatan Yesus. Itu oleh Dia. Dia, Tuhan yang menarik kita. Allah yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita bisa menerima dan hidup di dalam keselamatan oleh Yesus Kristus. Kata senantiasa, ini bagian kedua. Ini menarik. Kata senantiasa di sini artinya tanpa jeda, tanpa hari libur. Hari ini saya libur bekerja, tapi tidak libur melayani. Tapi Yesus tidak pernah libur. Tanpa jeda, tadi saya katakan. Dan yang luar biasa lagi, tanpa masa habis berlaku. Yesus akan terus menjadi pembela Anda. Pengantara Anda. Haleluya. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, ini 4 prinsip iman Kristen ada di satu ayat ini. Apa sih inti dari iman Kristen? Kita percaya bahwa Yesus telah mati, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus telah bangkit. Yang ketiga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang keempat, Yesus menjadi pembela bagi kita orang percaya. Ini iman Kristen intinya ada di sini. Dan duduk bukan berarti dia pasif. Bukan berarti dia santai-santai. Mari kita lihat posisi duduknya Yesus. Apa yang dia lakukan dalam posisi duduk. Mau tahu? Klik. Yang pertama, di sorga, Kristus aktif menjadi imam besar. Ini bukan malas-malasan. Bukan hidup suka-suka hati. Duduk tapi aktif. Haleluya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Yesus memahami apa yang kita alami. Bahkan bukan saja dia memahami apa yang kita alami, dia turut menderita bersama-sama dengan kita. Itu arti kata menjadi imam besar di sini. Kalau Anda menangis, dia menangis. Anda bersuka cita, dia ikut bersuka cita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Yang kedua, di sorga Kristus aktif menjadi pengantara. Pengantara di sini bahasa Yunani-nya adalah parakletos. Anda sudah tahu ini kan, sudah sering dengar kata parakletos. Parakletos artinya pembela, pengacara. Yesus bukan pendakwa. Yesus bukan penuduh. Jadi kalau Anda merasa tertuduh, itu pasti bukan suara Tuhan. Itu suara si pendakwa. Dalam Wahyu 12 kita tahu siapa pendakwa itu. Yaitu iblis. Yang suka mengingatkan Anda akan dosa-dosa Anda. Latar belakang Anda, masa lalu Anda yang mungkin amburadul, berantakan. Dia selalu mengingatkan Anda. Oh, ingat ya dulu kamu seperti ini. Tapi Yesus selalu memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Dia memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Kalaupun Roh Kudus mengingatkan kita, Dia akan ingatkan kita akan karya salib Kristus.
pengampunan dosa yang daripada Yesus. Bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus bagi orang percaya. Karena sekarang Kristus di sorga menjadi pengantara bagi kita. Haleluya! Karena itu Anda tidak pernah akan divonis bersalah di sorga. Tidak pernah. Anda tidak perlu dituntut 18 tahun plus 9 tahun untuk bayar. Anda tidak akan pernah mengalami tuntutan itu. Semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, tadi saya ngomong itu bagi yang paham saja. Haleluya. Bagian yang ketiga, di sorga, Kristus aktif berdoa bagi umatnya. Haleluya. Dia bukan saja Allah, tetapi dia juga pendoa syafaat. Siapa yang dia doakan? Siang malam dia mendoakan Anda dan saya. Day and night, let incense arise. Tadi kan dikatakan dalam lagu itu. Ukupan doa. Biar itu terus naik di hadapan Tuhan. Dan kalaupun kita kelewat doa, jam doa kita, jangan merasa bersalah. Yesus sedang berdoa dan memperlengkapi apa yang kurang dari kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Luar biasa peristiwa kenaikan dan implikasinya dalam kehidupan kita orang percaya. Karena semua ini tadi, maka keselamatan kita terjamin. Karena Kristus terus menjadi pembela. Haleluya. Keselamatan kita tidak bertumpu pada kekuatan genggaman kita pada Kristus, melainkan pada genggaman Kristus pada kita. Haleluya. Makanya ada lagu yang berkata, Bapa pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Teruskan sendiri. Saya nggak terlalu suka bagian yang kedua itu karena ada implikasi bahwa seolah-olah Tuhan bisa meninggalkan kita. Kita nggak perlu membujuk Yesus untuk tidak meninggalkan kita, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ataupun membiarkan kita sendirian. Haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Jadi Anda tidak perlu ngemis-ngemis sama Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan, nggak perlu. Dia sudah berjanji dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku, firman Tuhan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau atau membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Jadi nggak perlu lagi ngemis-ngemis sama Tuhan. Tuhan tidak perlu dibujuk untuk tinggal di dalam kita. Haleluya. Yohanes 10 ayat 28. Seorang pun tidak akan merebut mereka, Anda dan saya, orang percaya, dari tanganku. Dan ini perkataan Yesus. Haleluya. Jadi tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan, tidak ada hukuman yang dapat menjatuhkan orang percaya. Bahkan Roma 8 ayat 1 dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi orang-orang percaya. Haleluya. Karena itu penerapannya dalam kehidupan kita, saat kita gagal, saat kita jatuh, saat kita menyimpang, saat kita terpleset, ingatlah bahwa kita punya pembela di sorga. Ingat bahwa bukan kebaikan kita yang menjamin keselamatan kita, melainkan Yesuslah yang akan menjaga supaya kaki kita tidak tersandung. Dan Dialah
yang akan menampilkan kita di hadapan Allah Bapa di surga tanpa cacat celah. Dia yang menanggungnya. Yesus yang akan menampilkan Anda dan saya tanpa noda dosa. Haleluya. Karena itu tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak hidup dengan penuh keyakinan. Hidup dengan keyakinan penuh pada karya Yesus. Karena itu jangan gantungkan nasib hidup kita pada ketaatan kita kepada Tuhan. Seringkali kan kita ini bergantung pada ketaatan diri kita kepada Tuhan. Kita merasa kalau kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak memberkati kita. Padahal Tuhan menyinari sinar matahari bagi orang yang baik dan bagi orang yang jahat. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan bagi orang yang jahat juga. Jangan bergantung pada ketaatan kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, ada sedikit kesalahan terjemahan dari bahasa asli Alkitab kepada bahasa Indonesia, menurut saya. Menurut hasil pembelajaran saya, karena bahasa Inggris pun terjemahannya berbeda. Kita harus bergantung bukan pada ketaatan kita kepada Tuhan, melainkan ketaatan Kristus kepada Allah. Kita harus menaruh pikiran kita pada ketaatan Kristus, bukan ketaatan kita loh. Memang kita harus hidup taat, kita harus berusaha taat, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, itu benar. Tapi berkat kita itu bergantung bukan pada ketaatan kita, melainkan pada ketaatan Yesus kepada Tuhan. Yesus taatnya sudah terbukti dan teruji. Jadi mendingan kita menggantungkan diri kita kepada yang memang sudah teruji, sudah terbukti. Haleluya. Tapi jangan salah tangkap ya. Saya tidak mengajari bahwa Anda tidak perlu taat. Bukan itu. Karena setiap ketidaktaatan ada konsekuensinya. Ya, saya tidak bilang bahwa nanti Anda akan dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada yang namanya kutuk bagi orang percaya. Semua kutuk sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi setiap dosa, setiap kesalahan yang kita buat ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya seringkali tidak enak. Kita tetap, selama kita hidup di muka bumi ini, tetap harus menanggung konsekuensi itu. Dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tapi konsekuensi tetap harus kita jalani. Jadi sekali lagi jangan salah tangkap. Tapi kalau masalah berkat Tuhan, masalah keselamatan, itu tidak ada yang namanya peran manusia, tidak ada. Semua karena ketaatan Yesus kepada Bapanya. Itulah yang harus kita fokuskan dalam hidup kita. Ketaatan Kristus. Hidup dengan keyakinan, bukan rasa bersalah yang menghancurkan. Hidup bukan dalam ketakutan akan penghakiman, tetapi sebagai orang merdeka yang punya pembela. Haleluya. Klik bagian yang ketiga dari peristiwa kenaikan Kristus adalah Kristus menunda. Ini berbicara tentang masa penantian yang penuh dengan tujuan. Penundaan ini adalah kesabaran yang penuh kasih. Bukan karena Allah kejam, Allah tidak peduli, tetapi Dia panjang sabar. Salah satu ilustrasi terbaik dari kepanjang sabaran Tuhan, kalau Anda belajar biologi atau ilmu kedokteran, ini ilustrasi kepanjang sabaran Tuhan. Indera terakhir yang berfungsi sebelum seseorang meninggal adalah indera pendengaran. Indera pendengaranlah yang paling terakhir stop berfungsi.
sebelum orang meninggal. Waktu orang jatuh sakit, bisa aja indera penglihatannya terganggu, indera perasanya terganggu. Tapi yang paling terakhir adalah indera pendengaran. Makanya kita selalu dikasih nasihat kan, sekalipun orang sudah koma, jangan ngomong yang buruk-buruk di dekat orang itu. Karena sekalipun dia tidak bisa merespon Anda, dia masih bisa dengar percakapan Anda. Jadi yang paling tepat adalah kasih dengar lagu-lagu rohani, kasih baca firman Tuhan, karena dia masih bisa mendengar sampai titik darah penghabisan. Sampai detik dia meninggalkan dunia ini, baru dia tidak bisa lagi mendengar. Tapi selama dia masih hidup, masih bernafas, dia masih bisa mendengar. Ini belas kasihan Tuhan. Kalau orang seumur hidupnya bandel, diajak pelayanan nggak mau, diajak percaya nggak pernah mau. Ketika dia sakit, ingat dia masih bisa mendengar. Barangkali dia sudah tidak bisa merespon, tapi dia masih bisa mendengar. Kenapa demikian Tuhan mendesainnya? Karena Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi Tuhan kasih kesempatan sampai detik terakhir orang itu bernafas di muka bumi ini. Dia masih bisa dengar. Iman datang oleh pendengaran. Haleluya. Betapa panjang sabarnya Tuhan kita. Klik. Nanti ada baca ayat ini, Kisah Rasul 3 ayat 19-21. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, mengutus Yesus. Ayat 21 dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kata harus, klik, menunjukkan satu rencana ilahi yang pasti. Dan pemulihan segala sesuatu di sini artinya pemulihan ciptaan, pemulihan tatanan Allah, penggenapan janji para nabi. Dan ini bukan berbicara tentang keselamatan universal bagi semua orang, tetapi yang akan menikmati pemulihan ini adalah mereka yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus. Dan sekarang kita hidup di antara yang sudah terjadi, yaitu kenaikan Yesus, dan kedatangannya kembali. Itu belum terjadi. Karena itu dunia memang belum sempurna, tetapi arahnya menuju pemulihan. Haleluya. Karena itu jangan terlalu pesimis terhadap keadaan dunia ini. Tetapi juga jangan terlalu euforia yang berlebihan. Kita tenang-tenang, santai-santai, hadapi semua dengan pikiran yang sehat. Dengan hati yang bukan yang panas, tapi saya mau bilang bukan dengan hati yang dingin juga. Hati yang sejuk. Barangkali ya. Sikapi segala sesuatu di sekitar kehidupan kita. Jangan terbawa emosi yang berlebihan. Kalau Anda lihat hari-hari ini, saya tidak tahu di bidang apa Anda tekuni, tapi di bidang yang saya tekuni, banyak sekali inisiatif-inisiatif berkaitan dengan pelestarian lingkungan, dengan isu berkelanjutan. Ini tujuannya kepada pemulihan bumi. Apa yang rusak, jangan semakin rusak, tetapi minimal bisa dipulihkan sebagian. Penghijauan dan lain sebagainya. Itu inisiatif-inisiatif yang sudah mengarah kepada pemulihan segala sesuatu. Karena itu tugas Anda dan saya yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, biarlah kita menjadi alat pemulihan. Alat restorasi relasi kalau ada yang rusak hubungan dengan sesama.
biar Anda dan saya yang menjadi pendamainya. Di mana ada ketidakadilan, Anda menjadi agen keadilan. Haleluya. Di mana ada kekacauan, iri hati, biar Anda dan saya menjadi agen kasih. Haleluya. Kita dipanggil untuk memberikan gambaran dari kerajaan yang akan datang. Dan gereja seharusnya menjadi preview. Saya mau katakan kalau dalam bahasa film ya, preview dari dunia yang akan datang. Langit yang baru, bumi yang baru. Klik bagian yang keempat dan yang terakhir dari peristiwa kenaikan Kristus adalah Kristus pada akhirnya akan memulihkan segala sesuatu. Ini adalah kulminasi atau klimaks yang pasti akan terjadi. Sejarah bukan lingkaran tanpa ujung, apalagi lingkaran setan. Melainkan sejarah bergerak menuju suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Klik Kisah Rasul 1 ayat 11 tadi kita sudah baca bahwa Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Wahyu 21 ayat 5 berbicara tentang Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar." Perhatikan bahwa di sini dikatakan segala sesuatu menjadi baru, bukan diganti dengan yang baru. Ini berbicara tentang pemulihan, pembaharuan. Jadi tidak akan ada penggantian total. Nantinya bumi yang baru, langit yang baru akan ya seperti ini adanya. Tapi segala sesuatu sudah diperbaharui, sudah direnovasi oleh Tuhan, sudah dimurnikan oleh api sorgawi. Klik kedatangan kembali kali yang kedua bersifat pribadi, kelihatan, dan tentunya akan penuh dengan kemuliaan. Ini satu peristiwa yang tidak seharusnya kita takuti sebagai orang percaya, tetapi it's our blessed hope. Pengharapan yang penuh dengan berkat. Haleluya. Sejarah bergerak menuju klimaks ilahi, di mana Kristus akan menghakimi dengan adil, mengalahkan kejahatan sepenuhnya, memulihkan ciptaan, memerintah untuk selama-lamanya. Karena itu, mari kita hidup dalam kesiapan, bukan ketakutan. Fokus pada kekekalan, bukan hanya dunia yang sementara. Klik bagian terakhir, kesimpulan peristiwa kenaikan Kristus mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa yang pertama, Kristus berkuasa di sorga. Tidak ada yang di luar jangkauan otoritasnya. Yang kedua, Kristus bekerja bagi kita sekarang. Kita tidak pernah sendirian dalam kelemahan dan kegagalan kita. Ketiga, Kristus akan datang kembali. Kita dipanggil untuk menjadi alat pemulihan, bukan penonton. Kita menunggu bukan dengan pasif, tetapi dengan aktif. Bukan menatap langit terus, tetapi bekerja sampai Raja datang kembali. Yang keempat, Kristus akan memulihkan segala sesuatu. Dan inilah pengharapan kita, bukan ilusi, melainkan berakar pada janji yang pasti. Jadi jelas bahwa peristiwa kenaikan Kristus, iman Kristen kita, itu bukan nostalgia masa lalu, tetapi pengharapan akan masa depan yang pasti. Iman Kristen adalah persekutuan dengan raja yang sekarang memerintah. Imam yang sekarang mengantarai kita.
Dan Tuhan yang pasti akan datang kembali untuk menyempurnakan apa yang telah Dia mulai. Karena itu, mari kita bersama katakan, Maranatha! Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya!